Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasrina Masyid Aska dengan NIM 2022-31055 dari kelas pembelajaran mesin B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara perhitungan dari metode clustering, yaitu algoritma Cummins. Nah, saya akan langsung saja menjelaskan mengenai paper yang sudah saya ambil, yang sudah saya temukan. Oke, ini adalah paper yang menjadi rujukan saya, yang berjudul Klasterisasi Pola Penjualan Pestisida dengan Metode Cummins, Studi Kasus di Toko Juanda. Nah, di dalam ini, untuk Cummins itu yang pertama setelah kita menemukan datanya, yaitu ini datanya ada 15 data, walaupun ini hanya data sampel, tapi pada paper ini dilakukan perhitungan juga dengan menggunakan data sampel. Dan di sini sudah ditentukan centroid atau pusat cluster. Sebenarnya untuk pusat cluster itu dibebaskan kepada kita mau ngambil nilainya berapa. Tapi di jurnal ini sudah ada diberikan nilainya, jadi saya nanti melakukan perhitungan dengan menggunakan centroid yang sama. Kemudian ini ada hasil dari iterasi 1, dan juga hasil pengolahan setelah iterasi berhenti. Kemudian, nah di sini untuk tahapan Cummins itu kita harus nentuin dulu ada berapa banyak klaster yang mau kita ambil. Setelah itu kita menemukan, maka kita akan menghitung jarak dari setiap data itu ke pusat klasternya dengan menggunakan rumus Euclidean. Nah, untuk perhitungan ini saya menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini adalah Microsoft Excel yang saya buat untuk membantu perhitungan Cummins. Di sini ada data-data pestisidanya dan juga total penjualan serta harga. Ini adalah centroid yang diberikan di paper, yaitu ini. Kemudian kita melakukan iterasi 1 untuk mencari jarak dari setiap data ke ketiga klasternya. Nah, di sini kita mulai dari yang pestisida pertama, yaitu kita menggunakan rumus Euclidean untuk menemukan jarak dari pestisida 1 ini terhadap klaster 1. Kemudian, kita lakukan lagi rumus Euclidean yang kedua, tapi kali ini untuk klaster yang kedua, mencari jarak dari si pestisida pertama kepada data klaster kedua. Begitupun juga untuk yang ini, kita mencari jarak dari data pertama ke klaster ketiga. Nah, setelah kita menemukan jaraknya, kita bisa langsung narik saja. Ini kemudian untuk jarak terdekat itu adalah kita mencari nilai minimum dari ketiga jarak klaster yang sudah ada di sini. Jadi dari ketiga ini kita akan mencarikan jarak terdekatnya. Setelah menemukan jarak terdekatnya, kita akan mencari dia itu termasuk ke dalam klaster yang ke berapa, dengan menggunakan rumus Match Excel, di mana dari jarak terdekat dari jarak minimum di antara data tiga ini, kita mencari nilai ini itu nilai minimum ini ada di antara yang mana di antara tiga pilihan ini, dan kemudian dan kemudian 0 ini artinya tidak ada pergeseran. Jadi ketika nanti ditemukannya di klaster kedua, dia akan langsung ditulis kedua, tidak digeser ke 3 ataupun ke 4 gitu. Oke, jika sudah, nanti kita cukup drag aja, nanti rumusnya dia akan secara otomatis. Nah, dari iterasi 1 kita menemukan data klaster pertama itu ada di pestisida ke-11 dan pestisida ke-13. Kemudian kita akan mencari centroid baru berdasarkan data yang ditemukan di iterasi 1. Jadi kita akan melakukan perhitungan rata-rata terhadap data-data yang termasuk ke dalam klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Nah, ini. Kemudian klaster 2, data-data yang klaster 2 dilakukan perhitungan rata-rata. Begitu juga dengan klaster 3, sehingga kita temukan data centroid baru. Dan dengan centroid baru ini kita akan melakukan iterasi kedua, yang didapatkan hasil seperti ini. Nah, dari centroid 2 ini pun kita melihat ya di data ini terjadi perubahan di bagian jadi 13 14. Dari klaster kedua itu jadi klaster 1 dan yang klaster 1 ini bergeser menjadi klaster 2. Nah, kemudian kita melakukan perhitungan centroid baru berdasarkan data iterasi kedua dan didapatkan hasil seperti ini. Nah, pada iterasi ketiga ini,
kita sudah lihat data hasilnya ini sama dengan yang ada di iterasi kedua. Karena itu, kita bisa menghentikan perhitungannya. Dan dari sini kita dapat data yang termasuk klaster 1 itu ada Ponska dan balistik B, dan klaster 2 itu terdiri dari kombiotik, antrakol, besnoid B, za, dan oke, 4 aja. Kemudian yang terakhir itu sisanya adalah yang termasuk ke dalam klaster ketiga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam file Python-nya. Oke. Nah, ini adalah data CSV-nya. Kemudian, nah di sini kita menggunakan 3 library Python, yaitu NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Nah, library NumPy ini digunakan untuk melakukan pengoperasian pada array. Kemudian library Pandas digunakan untuk membaca data, kemudian melakukan manipulasi pada data. Dan Matplotlib kita gunakan untuk visualisasi data. Selanjutnya kita akan membaca datasetnya. Karena tadi saya simpan dalam format CSV, jadi saya membaca read CSV, dan kemudian lokasi dari datasetnya. Nah, karena datasetnya ini dipisahkan oleh titik koma, maka saya menambahkan separator titik koma. Nah, inilah tampilan data dari dalam tabelnya. Kemudian kita hanya akan mengambil data total penjualan dan juga harganya. Kemudian kita ngecek kita akan menggunakan data info untuk melihat apakah ada data yang nol. Nah, di sini tidak ada data yang nol, jadi kita bisa, dan juga tipe datanya sudah sama, jadi kita bisa langsung lanjut saja. Pertama-tama adalah kita melakukan visualisasi data dengan menggunakan scatter plot untuk memetakan data-data yang sudah kita ambil tadi. Nah, di sini ada scatter plot total penjualan dan harga. Nah, di sini itu terdapat satu titik yang lebih gelap, itu dikarenakan ada data yang sangat rapat atau hampir menyerupai berada di titik koordinat yang sama, yaitu data yang ini. Yaitu dia total penjualannya sama-sama 1, sedangkan harganya itu hanya berbeda Rp500. Karena itu, posisi titik koordinatnya amat sangat dekat, sehingga terkesan berhimpit. Tapi saat di zoom, dia akan terlihat ada 2 data sebenarnya. Nah, untuk memudahkan kita agar kita menyadari adanya data lebih atau ada data yang berhimpitan di sini, itulah mengapa saya menggunakan parameter alpha supaya dia sedikit transparan. Kemudian S ini untuk mengatur ukuran dari setiap bulat-bulatan ini. Ini ada label untuk sumbu Y, sumbu X, dan juga judul. Nah, data yang divisualisasikan ini hanya data total penjualan dan juga harga. Selanjutnya, kita akan mengonversi data ini menjadi bentuk array, dan kita akan mengubahnya dengan sklearn untuk melakukan proses standarisasi. Nah, di sini hasil setelah distandarisasi akan terlihat seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan pengolahan dengan menggunakan algoritma K-means. Jadi kita akan mengimport K-means dari library sklearn, di mana kita menentukan nilai klasternya itu ada 3, atau kalau dalam perhitungan kita biasa mengenalnya dengan nilai K, dan juga random setnya ini diberikan 0, agar tidak terjadi pergeseran atau randomisasi. Dan kemudian yang dimasukkan ke dalam algoritma K-means-nya itu adalah nilai X array-nya. Kenapa saya masukkan nilai X array-nya? Supaya pada di akhir nanti yang muncul di cluster-nya ini adalah data harganya, bukan harga yang sudah distandarisasi yang dalam bentuk minus ataupun 0, ini. Tujuannya adalah supaya agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Nah, kemudian kita akan panggil titik-titik koordinat dari setiap data atau titik sentroid dari setiap data dari 3 klaster tersebut. Nah, akan tetapi di sini dia melakukan proses penemuan dari sentroidnya itu dengan menggunakan pusat pada data yang sudah standarisasi. Bukan, sorry. Dia berpusat pada data yang sudah yang dalam X-ray, jadi data yang ini. Kemudian kita akan melakukan visualisasi untuk menampilkan hasil clusteringnya. Nah, di sini. Jika kita hitung totalnya ini ada 14
15 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan yang ini kan 15 ya. Ini 15. Oke, sesuai dengan jumlah datanya, di mana titik centroid per A-nya ada di sebelah sini, ada 1, 2, 3 centroid. Nah, jika kita lihat lagi, di sini yang termasuk ke dalam klaster 1, yaitu yang angkanya berada di 120 untuk harganya, dan yang harga itu lebih dari 120. Sesuai ya dengan file yang kita hitung di Excel tadi, nih, di mana untuk yang 13, data 13 dan 14 itu untuk harga jualnya itu ada 130.000 dan 120.000. Tuh. Nah, kemudian, dan ini sama juga bisa kita buktikan di dalam papernya, kita bisa mengecek pada bagian grafik ini. Di mana untuk sebenarnya ini menurut saya ada sedikit kesalahan pada paper ini, di mana di sini seharusnya yang berwarna hitam ini diberi nama sebagai C1, karena dia hanya ada 2 data ya, itu data ke-13 dan ke-14. Kemudian ada 9 data yang termasuk ke dalam klaster ketiga, dan 4 data yang termasuk ke dalam klaster kedua. Oke. Oke, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.